Welcome back to our channel Indo Unggas. Kita di sini lagi ngapain, guys? Biasalah. Kita di sini biasa berkunjung kita, ke tempat apa? Peternak kenari merah lokal. Jadi di season 1 Indo Unggas ini kita masih ngebahas kenari merah lokal di Bandung. Buat teman-teman yang di luar Bandung, kalau kita ada waktu, kita ada rezeki, kita pasti main ke sana lah. Soalnya di Instagram udah ada yang komen, Kyo. Di mana kan? Kapan main ke lantai 2? Saya sih nanya-nanya ke orang Bandung tuh katanya itu Jawa Timur. Oh, Mas Kecup. Nah, Mas Kecup. Nanti kalau kita ada waktu, ada rezeki, nanti kita main ke sana. Kita main ke sana, Mas Kecup. Tapi jangan lupa jamuannya Mas Kecup. Ya. Ya, apalah, Congyang. Congyang Semarang. Oh, Congyang Semarang. Jadi kita sekarang di mana, Kyo? Sekarang kita ada di kandangnya Meje Bird Farm, yaitu apa ya? Ya, peternak kenari merah di Bandung dan jam terbangnya juga udah lumayan melesat lah. Melesat, Beliau tuh dengar-dengar ya pas mulai main kenari merah lokal ini ngeluarin modal kurang lebih ya 100 juta, Kyo. 100 juta. Ya, untuk berapa box ya? Tadi sih lihat-lihat ada 45 box katanya. Tapi box. Untuk detailnya mending kita tanya-tanya langsung ke sang owner yang punya Meje Bird Farm. Mas Jan. Go Mas Jan. Ayo Mas Jan. Nah, guys. 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 Nah, ini yang punya Meje Bird Farm. Yang ngabisin duit 100 juta. Itu. Guys, buat beli merah lokal aja matak munawar manuk teh tong murah-murah teh euy. Iya, modalnya juga besar, Bro. Aduh. Jadi sok mah perkenalin dulu Mas Jan. Mas Jan agak deketan Mas Jan. Nama saya teh Zean ya, kalau nama Zean. Kalau di Facebooknya Meje Bird Farm. Meje Bird Farm. Ring Meje BF kalau Facebooknya itu. Saya mau nanya pertanyaan yang umum lah. Ini Meje Bird Farm ini tuh nama hoki kah atau emang Meje itu dari mana sih awalnya? Ini nama istri Meje, nama saya Zean digabungin jadi Meje. Oh, oke. Jadi Meje itu perpaduan antara nama istri dan nama Zean. Gitu. Nama saya Zean, nama istri Meje, gabungin jadi Meje aja. Mantap. Om Zean, udah berapa lama main kenari? Kalau khususnya di kenari merah berarti masuk ke 3 tahun ini tuh. Tahun ketiga berarti sekarang. Tahun ketiga. Tapi sebelumnya ternak burung apa, Om? Sebelumnya udah dicobain sih Om semuanya, dari lovebird, terus kenari impor, dari Yorkshire, terus dari lovebird juga gitu ya, kenari lah tapi bukan nggak ke spesifiknya ke merlok ya. Baru kenari biasa gitu, kenari lokal biasa sama Yorkshire, lovebird juga. Sempat main siskin juga. Tapi kenapa Om ujung-ujungnya pakemnya di si kenari merah lokal? Kenari merah intinya lokal. Sih pindah ke situ tuh karena ngelihat di orang-orang sekitarnya ya. Ngelihat Jadi, apanya nih? Orang-orang yang di sekitarnya tuh maksudnya yang si pendahulunya, yang tempat Jan belanja gitu, misalnya tempat Jan belanjanya yang ngerangkul lah gitu, ngerangkul ayo bareng enak-enak juga gitu kan. Lingkupnya juga mungkin waktu Jan awal main belum terlalu luas kali ya, 3 tahun ke belakang itu belum terlalu luas. Kalau sekarang kan alhamdulillahnya udah luas nih, udah banyak banget gitu pemain merah lokal yang juga. Kalau dulu kan yang terkenalnya masih dikit-dikit lah gitu, yang mencolok bangetnya gitu. Mungkin dulu juga belum ada kontes kali ya. Pas Jan awal main tuh BKRV berapa ya? 1 berarti? Enggak, 3 kalau nggak salah. Udah masuk ke 3. Kalau yang 1, 2 tuh kalau yang 1, 2 tuh itu cuman baru ngeliat doang gitu. Masih main kenari-kenari biasa gitu. Guys nih, kalian nanti kalau main ke Meje Bird Farm banyak piala loh. Banyak piala, banyak piagam. Terus dan kandangnya pun di sini nggak harerin, enak, terawat, rapi, bersih, nggak seperti apa ya? Terus juga kandang mana? Kandang saya juga terawat, bersih. Jadi emang kalau main ke sini tuh di piala banyak. Ini tuh piala apa aja sih, kenari semua? Enggak, kalau ini tuh dulu kan sempat main kontes lovebird juga. Ini tuh sebagiannya lagi
nggak kepajang ya karena tempatnya cuma segini-gininya gitu. Tempat segini-gininya tapi menghasilkan uang yang sebanyak-banyaknya. Benar tuh. Prinsip ekonominya kayak gitu. Dengan modal sedikit-dikitnya tapi susah. Keuntungannya meledak. Kiu, tapi dilihat nih ada kacer ya, itu apa sih itu? Koncer. Oh, jadi itu lovebird semua? Ya, lovebird semua. Kalau yang kenari masih di lemari ini karena spesial ya? Gitu. Paling piagamnya doang yang di sini. Nanti ada preview. Ada preview kandang Meze Bird Farm-nya kayak gimana, terus koleksi burungnya kayak gimana. Om, bener nggak sih awal pas belanja nih kenari merah ngabisin duit 100 juta? Bener nggak? Bisa dibilang kalau misalnya dihitung-hitung di catatan aku lebih sih. Tuh, lebih. Matak marane mun nawar manuk, hei. Tong marura. Karena sempat ada yang sepasang nyampe 11 juta berarti. Merlok? Iya, di Merlok. Terus beli Black Red 5 juta pernah. Black Red BR, Red BR kan? Iya. 5 juta satu ekor? Satu ekor. Itu beli di siapa, Om? Kalau boleh tahu. Om Ricky Black Plastik. Si Marni juara berapa sih Marni itu ya? Juara satu Moe bareng sama juara 3 parental. Gitu si Marni yang. Kalau yang tadi sepasang berapa? 11 juta? Itu beli si Pangeran sama si Karin. Beli di? Yang satu Haji Hasna, yang satu dari Apis. Kalau Karin. Oh, kalian kalau tahu Haji Hasna dan Apih Purwanto ada di episode sebelumnya ya Kio ya? Bisa kalian tonton juga. Bisa dicek juga. Kenapa milih beli di Apih Purwanto, di Haji Hasna, terus sama di Ricky tadi? Gini ya Om ya. Opsinya kenapa milih beli di situ gitu? Ceritanya tuh awalnya tuh aku kan cuma hobi nih ya. Dari hobis. Dan dipikir-pikir kalau misalnya cuma belinya asal-asalan tidak akan menjadi bisnis. Tidak akan bisa menjadi bisnis gitu. Ya bisa sih jadi bisnis tapi mungkin dengan jangka waktu yang lama kali ya. Kita nggak bisa nge-branding ceritanya. Itu tuh biar ke brand gitu si Meze tuh. Buat nge-branding dulu Meze gitu. Jadi kan caranya gimana biar orang-orang tahu Meze, ya beliin aja burung-burung juaranya gitu. Dengan waktu yang bisa dibilang serentak deh, cuman beda seminggu 2 mingguan. Berarti gitu. Uang 100 juta itu 2 minggu habis berarti? Apa proses 100 juta itu sebulan deh kayaknya. Untuk beli indukan semua? Oke. Dan 100 juta itu nggak kecil ya, maksudnya ya. Untuk apa ya, di masa apalagi di masa-masa seperti ini. Iyalah gitu. Tapi kan 100 juta itu berarti dari 3 tahun yang lalu ya? Iya. Dari 3 tahun yang lalu sudah habis 100 juta sampai sekarang nih, dari burung kenari merah lokal udah BEP kah? Kalau untuk BEP mungkin udah deh. Berarti cepet guys. Udah. Aku pernah bikin postingan soal hitung-hitungannya ya di Facebook. Bisa deh, ntar di Facebooknya dicek. Aku pernah hitung-hitungannya di BEP-nya tuh cuman setahun 7 bulan. Cepet ya. Cepet. Setahun 7 bulan. Berarti itu tuh formulasinya gimana nih? Dari beli indukan, apa nyiapin kandang dulu atau gimana? Kalau aku dari beli indukan dulu, nge-branding dulu Om. Kalau aku nge-branding dulu. Jadi tapi kandang dulu belum siap berarti pas beli indukan teh. Si kandang ternak ini asal-asalan. Asal ada dulu aja. Asal ada dulu, bisa ketemu kan dulu aku kerja nih Om. Jadi nggak 100% fokus di burung gitu. Jadi ya asal burungnya hidup, sehat, bisa produksi gitu dulu aja. Belum kayak sekarang lah gitu. Kalau kesini tuh baru-baru inilah baru masuk ke setahun di sini tuh. Di sini asalnya di Riung Bandung. Asalnya di Riung Bandung. Kalau ini tuh alamatnya di mana? Alamatnya Om, alamat lengkapnya Om. Ini tuh alamat lengkap tuh Jalan Haji Ibrahim Haji, Gang Parabon 1 nomor 20. Nah, nanti ada di deskripsi kalau kalian kurang ngeh sama obrolan yang tadi, nanti ada dijelasin deskripsi ya. Sama Facebook juga, coba Om jelasin tadi formulasi hitungan BEP yang 100 juta itu BEP 1 tahun 7 bulan. Coba Om kayak gimana itu tuh? Kalau misalnya hitungannya kita di hitungan pahitnya aja ya. Misalnya kita sekarang beli indukan 100 juta. Dengan harga sekarang apa harga dulu nih? Harga dulu. Kalau harga dulu kan burung juara masih dapat nih 6 juta, 5 juta gitu ya. Masih dapat. Kalau sekarang kayaknya enggak deh. Kalau dengan harga dulu hitung aja kita beli harga burung juaranya dimodalin 25 juta. Dapat misalnya 5 ekor.
Jantan atau betina bebas. Bebas. Ya. Nah, dari itu hasil anakannya dari kita kan di sini tuh berarti kesiap jual tuh ngerem 14 hari tambah 25 hari berarti sekitar sebulan setengah ya? Iya. Dari sebulan setengah itu tuh dari uang 100 juta itu kita bisa ngasilin anak sekitar 30 sampai 40 ekor. Berapa? Dari bulan berapa setengah? Iya, dari sebulan setengah itu tuh. Kalau misalnya lagi pengen serentak gitu ya. Lagi serentak 30 sampai 40 ekor kita jual murahnya tuh di paling murahnya jual berapa ya? 650.000. Paling murah. Paling murah. Paling mahalnya Kita hitung ratain aja ya. Hitung Kan rata. kita sekarang hitung iya. dulu BP dulu. BP-nya. Iya. 650 kali 30 ekor aja kita hitung dikitnya udah sekitar 6 kali 3 18. Yang 5-nya 19 juta 500. 1 bulan setengah. Iya. Wow. Berarti kalau misalnya 10 bulan berarti ya hitung aja setahun ya. Setahun bisa nyampe 150 jutaan kecil-kecilnya. Wow. Di luar saya ngejual yang indukannya prestasi ya. Kalau indukan prestasinya tuh kadang ada yang harganya kalau saya lagi baik bisa jual 1 jutaan. Si anakan teh. Ya, Itu teh kalau lagi baik. kalau lagi baik. Catet. Kalau lagi baik. galak. Kalau lagi galak nggak dijual, ada yang keluar 2 juta juga. Tapi Betul. emang ini ya 1 bulan setengah 30 sampai 40 ekor paud berarti. Pak Wadi. Itu tuh selalu seperti itu, lancar seperti itukah selama 1 bulan setengah atau pasti ada yang ya maksudnya nggak nyampe 40 atau 30 ekor gitu per 1 bulan setengah tuh. Kalau untuk sekarang alhamdulillahnya lancar Om. Lancar. Paling dikit tuh bulan kemarin di 32. 32 ekor. Iya. Di paling bulan dikit. Februari berarti Iya, ya. di bulan Februari. Karena kemarin tuh kesandung di nggak ada pemain cadangan di jantannya. Oh, jadi ada yang ambrol, Iya, nggak ada ambrol pemain serentak. cadangan. Kalau kurang pejantan bisa hubungin. Siap. Ini bisa jadi saya siap pejantan. lah. Om, ini kan ada berapa? Ada 40 box ya. Heeh. Semuanya tuh dari 40 box ini si pejantannya buat siap kawin nyediain berapa pejantan? Kalau aku di sini tuh yang utamanya 12, yang cadangannya 3. 12 pejantan. 12. Berarti 15 pejantan lah Iya, ya. 15 pejantan. Untuk 45 betina berarti. Iya. Oke. Itu sistem kawinnya gimana Om? Biar serentak tuh sistem kawinnya gimana sih? Kalau aku di sini kawin cabut Om. Oh, Jadi iya. aku ngawininnya cuman masukin 2 jam. Udah kelihatan Ditungguin. kawin gitu, udah kelihatan Iya. kawin cabut lagi. Iya, Cabut udah lagi. kelihatan kawin 2 kali, 3 kali dicabut lagi. Makanya si burungnya harus selalu fit. Oke. Tips biar burung pejantan berarti Ha-ha. yang selalu fit itu harus kayak gimana? Intinya sih matahari sih Om. Dari matahari, kalau dari pengalaman Jan ya, ini pengalaman Jan pribadi, nggak tahu kalau misalnya yang teman-teman lain, yang ya. lain gitu ya. Dari matahari, makanya si kandangnya dibikin masuk matahari, nggak masuk biar nggak terlalu panas kayak gitu. Oh, Kan kalau Om oke. kesini, kalau nggak sih udah kelihatan sih. Iya pasti Ha-ha. kelihatan Jadi sih. burung di sini tuh nggak usah dijemur lagi, udah kejemur langsung. Intinya berarti si pejantan Iya. tuh harus kejemur. Harus kejemur. Misalkan di rumah teman-teman nih yang nonton, settingannya tuh nggak kayak kandang si Om nih. Iya. Itu lebih baiknya kayak gimana? Ya dijemur pagi aja. Berapa Antara lama? paling lama sih aku setengah jam sih Om. Setengah jam paling. Setengah jam cabut, diistirahatin, kasih ekstra puding, sawi itu. Setelah itu bisa dikawinin. Udah setelah kawin 2 kali atau ya dimasukin sejam 2 jam udah kelihatan kawin 2 kali ya dicabut aja. Nah, ngomong-ngomong ekstra puding di sini cuman pakai sawi hijau aja Om atau ada yang lain tambahan gitu? Cuman pakai sawi Om. Nggak minat sih. Nggak minat pakai yang lain-lain. Ya kita kan di sini mainnya Om kayak dari awal nge-brandingnya burung bagus. Ngapain sih kalau misalnya udah Betul, kita betul, pede pakai burung bagus, kita beli burung bagus pakai yang lain-lain gitu. iya, iya. Mungkin orang-orang kayak yang pakai aneh-aneh nggak pede kali ya. Mungkin. Jadi Mungkin bisa. lanjut aja. Saya mau nanya 100 juta. Lebih dari 100 juta. Misalkan pada saat itu si 100 juta ini dibeliin burung dan tidak semenguntungkan saat ini, nangis gak Jan? Kalau untuk awalnya bisnis mungkin menangis sih. Untuk awalnya bisnis pasti nangis lah Om. Setiap orang gitu dengan ngeluarin modal 100 juta buat bisnis dan gagal pasti nangis. Karena dulu didasarinnya masih dari segi hobi ya. Oke. Didasarin dari hatinya
aku suka nih gitu burung-burung merah lokal tuh, dan ternyata ya di mata enak dilihat gitu. Terus adaptasi namanya proses mutasi juga dinikmatinnya enak gitu, tahu sering banyak kejutannya, ya masih happy aja gitu. Dan ternyata setelah ngobrol-ngobrol sama yang udah Senior terjun lah ke ya. seniornya ke bisnisnya, ya ternyata dijalani yang menguntungkan gitu. Seenggaknya setiap bulannya adalah gitu, ada tabungan, kita punya tabungan. Soalnya saya juga berusaha untuk ada di bisnis ini, tapi ente saya untung iya kieu. Oh, udah mana mah tuh kenarina kayak kenari naon. Kenari iya jika naon, jika ieu tah jika parkir tah. Tapi kalau dari sini di sebelah kanan saya tuh ada Lovebird. Ya. Lovebird jalan om. Kalau lapet buat sekarang kita cuman ternak aja. Seadanya berarti. Cuman ternak sama ngandelin kalau lagi ada kontes. Kita main di kontes lapet juga. Suara. Kenapa nggak ikut Lovebird kontes warna? Kemarin kan ngobrol sama Chandra tuh di episode kemarin tuh. Saya baru tahu ternyata si Lovebird juga ada Ya, beauty contest. ada beauty Yang contestnya. diadain sama KLI ya kalau nggak salah. Bukannya nggak tertarik ya, belum kali om. Belum, dan mungkin pada saat itu harga Lovebird dan bisa. Ya. Ya, bisa. untuk Lovebird Beauty bisa nyampe 30 sampai 40 juta kan. Satu ekor. Aku nggak nyampe ke situ gitu. Masih berpikir hobinya kalau ke situ. Tapi saya kepo lah dikit gitu. Dulu ngeluarin 100 juta lebih untuk si kenari merah lokal ini tuh, Jihan tuh emang usaha kah atau kerja kah gitu? Kerja sih. Kerja. Nggak, maksudnya kerja sambil ada bisnis sampingan yang lain sih. Jadi ya perkuat cabang perkuat pusat perbanyak cabang. Betul. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai nih gitu, kayak misalkan pemula lah, saya juga pemula lah gitu, pengen tahu bisnis atau apa. Tadi Zian udah ngejelasin kalau di Facebooknya tuh ada ya. Ada hitungannya. Ada hitungan kotor berarti itu. Hitungan kotornya buat teman-teman yang mau belajar bisa tuh main-main ke Facebooknya Meze Bird Farm berarti. Ring Meze BF. Ring Meze BF. Lain blue filmnya Bird Farm. Ingat. Kyo mau nanya apa Kyo? Abi ngarokok heula nya. Saya mah penasaran ini sih apa tadi yang masalah kawin cabut itu. Nah, itu tuh kan si betina tuh ada 45 ekor nih. Nah, si betina juga harus butuh perawatan yang ekstra kan berarti kan. Nah, dari 40 betina ini kalau misalkan lagi bertelur gitu, lagi ngeramin telur, pakai apa namanya, betina babuan nggak om atau enggak? Selama ini Jan nggak pernah pakai betina babuan ya. Jadi cuman pakai indukan aslinya aja gitu. Kalau misalnya buat istirahatnya di saat dia beres ngeloloh sapi anak, kita simpen di kuliar aja om selama kurang lebih seminggu istirahatnya. Seminggu kita kasih perawatan yang beda lah gitu, kita mandiin gitu biasa gitu. Terus kan kalau misalnya di kuliar dia lebih bergeraknya lebih bebas gitu, lebih enak. Jadi di situ aja bikin dia fitnya cuma seminggu sih. Waktu istirahatnya setelah dia bulunya rapi lagi ya kita masukin ke box lagi. Udah siap lagi. Udah kejar produksi lagi gitu. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi, tadi ada ini. Tadi break dulu bentar. Misalkan, lapar. Misalkan kalian, pokoknya mah main kesini mah eksklusif. Ngobrol-ngobrol tadi pas break sama Jehan juga seru sih gitu buat pemula, buat sharing-sharing soal bisnisnya, soal pemilihan burung. Cuman ini saya mau nanya, ini 45 box kenari merah lokal, Jehan sendiri yang ngurus? Enggak. Ada saudara yang bantuin. Jadi kalau misalnya lagi berdua, kalau lagi sendiri ya sendiri. Tapi itu campur tangan gitu suka beda nggak sih? Biasanya kan ada yang bilang, ada mitos lah ya. Pegangan si ini mah bakal lebih bagus kayak gini, pegangan si ini kayak gini hasilnya, itu ngaruh nggak sih? Kalau pakemnya di kandang, buat sejauh ini pakem Jihan sih yang dipakai. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang pakemnya udah jalan, berarti yang satu orangnya cuma bantuin bersihin atau enggak kasih sapi doang, udah. Gitu. Itu dari segi makanan, dari biji-bijiannya di Meze Bird Farm ini biji-bijiannya ngeracik sendiri atau enggak sih? Kalau Jihan tuh beli cuman kiloan aja. Setelah kiloan kadang dibersihin pakai
air dulu kalau lagi mau ya, dan cuacanya lagi bagus, dibersihin pakai air, yang ngambangnya dibuang terus dijemur, udah gitu aja. Asal dia ngilangin debu. Iya sih intinya debu ya. Jadi dibersihin aja deh intinya. Tapi nggak pakai herbal gitu. Herbal kan suka ada tuh yang ditambahin jahe lah, ditambahin apa. Enggak. Jadi pur kiloan dicuci aja. Kalau musim hujan paling Jian cuman ditambahin lebih banyak niger. Niger seednya. Ditambahin niger seednya itu lebih banyak. Yang penting masih apa ya? Mungkin kalau dari makanan ya nggak berpengaruh gitu ya, dicampur-campur herbal. Yang penting perawatan kesehariannya ya. Bersih nggak sih? Harus bersih. Harus. Ganti bersihin si apa namanya ya, traynya itu seminggu berapa kali? Kalau kata tukang burung mah ganti koran kali ya. 2 hari sekali. Wajib. Nggak boleh nggak. Aku mau nanya, kos per hari ya produksi berapa? Dari satu pasangnya tuh, kalau aku pernah nyobain ngitung gitu. Ngitung, ada senior kita ya, Api Purwanto pernah cerita, biaya produksinya tuh 50.000 per hari. Enggak, per produksi. Per produksi. Dan aku cobain dan ternyata benar. Dan di bawah 50.000 deh, kalau Jan tuh cuma 48.000. Jangan cobain sendiri tuh. Berarti dari pakan, koran, berarti kan? Pakan, koran, telur, sawi. Dan vitaminnya kali ya. Untuk satu pasang gitu? Iya, satu pasang. Per satu kali produksi? Berarti kalau dibagi per hari, dibagi sebulan, paling seharinya jatuhnya berapa ya? 48.000 bagi sebulan setengah, 1.000 kali sehari. Buat satu box tuh. Sebenarnya ini biaya produksinya di Kenari itu paling murah ya daripada burung-burung yang lain. Betul. Di Kenari itu khususnya Kenari merah lokal dia paling murah deh. Dia cuma butuh sawi, kalau lagi ngeloloh bisa dikasih telur ayam sama telur puyuh, udah. Pernah pakai telur bebek nggak sih? Belum, buat yang punyanya kali ya kalau telur bebek. Biar kuat, biar strongki man. Tapi ini saya mau nanya, Jante udah berkeluarga? Udah. Di tahun awal dia ngabisin duit 100 juta lebih itu, udah berkeluarga? Udah. Disupport kah? Sangat disupport. Ya pasti disupport, kan tadi udah dijelasin mainnya nama istrinya. Enggak, maksudnya gini, biar teman-teman nih yang ada mungkin beberapa orang ya. Ada mungkin banyak cerita yang nggak disupport gitu. Sih mau 5 manuk mahal. Mana disupport? Ente, Beb disupport kah, Beb? Jadi gini, saya tuh mau nanya tipsnya nih dari Zean pas pengen punya hobi ini, ngabisin uang segede itu. Ngarayu kumaha sih, atau ngajak biar yuk babarangan gitu, disupport nih buat teman-teman yang lain kan, siapa tahu kan. Itu kayak gimana tuh itu prosesnya? Mungkin effort aku mah kelebihannya cuman dari pas zaman pacaran, si calon istri teh dulu mah ya udah tahu aku mainnya burung gitu. Dari zaman SMA, SD kali aku udah main burung tuh. Si hobi burung tuh sampai ke kuliah juga, sambil kuliah sambil main burung, jadi dia tahu gitu. Oh, dia teh hobinya main burung gitu. Jadi setelah dia meyakinkan diri untuk menikah juga udah nggak aneh gitu. Beli burung harga berapapun juga si istri teh udah tahu gitu gimana cara ngolah si burung gitu. Dan yang paling penting jangan pernah ngumpet-ngumpetin beli harga burung 2 juta bilang 200.000. Tuh aing itu tanyakeun we sorangan jelema mana aya. Dan satu lagi, kalau misalnya kita ngejual burung ya kalau bisa hasilnya ya diistriin aja gitu. Kita kan kita hobis nih. Kita hobis, kita bisa nikmatin, ya hasilnya berarti rezeki istri kali ya. Betul. Gitu. Itu kan rezeki istri. Jadi selama ini kalau misalnya teman-teman yang pernah beli dari Meze, kayaknya pembayarannya ke istri deh. Oke. Soalnya ada cerita gini, Jan. Teman saya ya ngemodal gede juga, jualan lancar. Tapi penghasilannya dibelikan dados. Selalu penghasilan dulu istrinya gitu. Nah, teman-teman itu mah masa yang kelam, soalnya lagi gini, saya lagi pusing jadi gitu. Jangan dicontoh lah, mendingan yang dicontoh seperti ini kayak Jan, kayak Meje. Jadi asal positif ya, asal konsisten ya Om ya menjalaninya. Gitu. Nah, dan ya kalau kata saya sih ya sambil burungnya disayang juga gitu. Iya, kayak kalau kata apa? Dani Darus. Enggak, TKI bos Ebel tuh cintai dulu, jangan langsung nyari cuannya dulu, cintain dulu.
udah emang kerasa sayangnya nanti juga ngehasilin. Betul. Nah, dari penghasilan itu mana dibikin tuh ke calon istri mana teh. Jadi bikin atau? Bohong. Ya ini mah sambil bercanda lah, kita mah nggak serius-serius amat. Non-DQ. So, ding 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 ding. Ini nih yang menarik nih. Dari bisnis kenari merah lokal, si Om Jian ini ternyata ada bisnis terselubung juga, bro. Iya, lebih gede ya, malu gila anjir. Nah, itu cuannya gede banget tadi pas sebelum take video ini kita ngobrol-ngobrol dulu di luar unggas. Di luar unggas. Di luar unggas ini mah di luar unggas. Ini mah jadi ngerempet ke semua. Enggak apa-apa. Ya, kita sharing aja. Ya, sekarang lagi bisnis cupang ya Om ya. Nah, itu emang sampingan sih. Pas lagi ngetren bisnis cupang atau emang dari dulu? Enggak, bisnis momen. Melihat kesempatan aja sih. Jadi di mana ada lubang picuanan ya kita gas aja kali ya. Oke, tapi lebih ke binatang kali ya kalau Jian. Jadi apapun itu yang namanya binatang, selama itu Jian hobi dan kalau misalnya suka kali ya. Suka bisa diperjualbelikan dan Jiannya sanggup, ya Jian jalanin gitu. Tapi punten, Jian muslim kan? Muslim. Kan ada tuh kemarin-kemarin ustadz yang bilang gak boleh soal memperjualbelikan binatang. Kata Jian gimana? Kalau menurut Jian enggak sih ya. Ya halal-halal aja gitu. Halal aja karena di sini burungnya kita rawat, kita ngeluarin tenaga buat ngerawat burung itu, mengeluarkan biaya juga, mengeluarkan modal. Jadi kan hukumnya kita usaha kita harus punya modal, ada barangnya, ada akadnya. Selama kedua belah pihak diuntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan, ya itu halal. Kalau misalnya menurut Jian ya. Dan ada gitu barangnya. Jadi ya semua orang boleh lah punya persepsi gitu, persepsi masing-masing untuk si Om Jian ini tuh kayak gitu. Saya juga pribadi sih. Ya kita kan kayak untuk pasangannya kita sediain juga gitu, dikembangbiakan juga, nggak cuman digantang jadi hiasan teras lah ya gitu. Cuman di sini kebutuhan makannya, birahinya, vitaminnya, kita sebagai peternak teh menyediakan itu semua gitu. Jadi biar apa ya, maksudnya hidupnya juga dia senang gitu meskipun hanya dalam box gitu kan. Kita juga ini binatang yang kita siksa ya. Iya. Tapi misalkan nih kan Jian tuh ngelihat momen, bisnis ini gua ajar deh gitu. Misalkan kucing, dogi, mamalia gitu, yang kayak gitu. Untuk kayak gitu, jadi Jian tuh ngelihat dulu nih ya, kayak misalnya di kenari. Jian kan sebelum memutuskan untuk gasnya kenceng nih, kencengin pisan gasnya gitu, belanja dan lah. Jian ngobrol dulu nih sama yang senior-senior. Gimana nih caranya? Misalnya kata yang seniornya, kata yang sering Jian ngobrol gitu ya. Boleh gas kayak gini. Nah, ntar bisa nggak masarinnya? Oh ya, kalau misalnya kita sanggup, ya bisa gitu. Jadi bukan ngelihat maksudnya bukan ngelihat memutuskannya tuh dari orang-orang sekitarnya dulu. Jadi dari circle-nya dulu. Kalau misalkan emang mumpuni untuk kita jualan, disikat gitu. Iya. Mantap. Nah, Om mau nanya lagi nih, dari 2020 kemarin sampai sekarang kan lagi pandemi ini. Khusus untuk kandang Meje Bird Farm ini berpengaruh nggak sih ke penjualan? Berpengaruh. Gede. Lebih naik jualannya. Iya. Oh iya sih, tapi kan karena emang semua orang butuh hobi mungkin Iya, benar sih. Lebih naik malah sampai saat ini atau mulai turun apa sekarang naik? Untuk saat ini yang aku bingung tuh permintaannya banyak ya, demandnya banyak, tapi supply-nya aku di sini cuma sanggup sampai ke 40, paling banyak tuh 50. Si demandnya banyak banget, hampir tiap hari ada orang yang nanyain ada PAUD nggak tiap gitu. Hari itu sehari paling dikit 3 deh kayaknya yang nanya. Itu kebanyakan Om dalam kota Bandung atau di luar? Dalam kota Bandung ada, luar kota Bandung ada juga. Nah gitu. Ngomongin luar kota Bandung, ngirim paling jauh kemana? Ngirim paling jauh dan belum jauh sih ya, paling jauh tuh ke Lampung deh. Jadi itu jauh, Lampung mah jauh. Ya maksudnya belum sampai ke Papua gitu. Haji Asna keren. Belum. Kemarin ada yang minta dari Kalimantan tapi
Jangannya kemarin masih kerja jadi belum sempat ngurus-ngurusnya, jadi jangan tolak. Itu kirim ke Lampung darat apa pesawat? Darat. Pakai darat, Berapa hari? pakai ALS 2 hari. Enggak 2 hari deh. 28 jam deh. Packingnya Pakai keranjang buah. Enggak, kebetulan waktu itu tuh pakai apa? Ini nih, si Sangkar Beauty. Oh ini nih. Ini in frame ya, ini Sangkar Beauty tapi jerona parkit. Tuh. Pakai Sangkar Beauty itu teh. Oke. 2 hari kuat ya, burung dikirim pakai bis berarti. Ya, pakai bis ALS kemarin tuh dititipin ke Biaya pengiriman berapa? kalau nggak salah tuh 170 ya kalau nggak salah tuh. 70.000. Udah agak lama sih. Kalau Jual bisa burungnya? Jual burungnya tuh waktu itu tuh satu pasang usia PAUD ya. 2,1 kalau nggak salah. Nah, kalau dari masalah pengiriman nih keluar pulau, keluar kota gitu. Amit-amit kalau misalkan di perjalanan burungnya ada apa-apa nih. Nah, dari kandang Om Jean sendiri ngasih garansi nggak sih? Sangat garansi Om, malahan gini ya. Mungkin ada beberapa teman-teman nih yang misalnya beli yang teman-teman yang pernah beli dari Jean gitu ya. Beli misalnya 20 ekor. Nyampe dalam kota Bandung nih ceritanya, dalam kota Bandung. Nyampe ke rumah dia 3 hari kemudian si burungnya sakit. Jangan ganti. Jangan ganti, apalagi di pengiriman gitu, kasarnya di pengiriman mati di jalan, jangan pasti ganti. Nah. Mau itu balik uang atau ganti burung, ganti. Jadi buat teman-teman nih yang mau belanja ke kandangnya Om Jean di Mejebert Farm ini, nggak usah ragu-ragu karena si Om Jean ini berani ngasih garansi ya. Berani ngasih garansi. Kenapa berani ngasih garansi ya? Karena kualitas burungnya. Betul. Ini Terus lebih enak juga kayaknya kalau misalkan mau beli di sini tuh main ke sini. Iya. Jangan by WhatsApp atau DM, itu mending ke sini. Jadi tahu juga di sini indukan-indukannya kayak gimana. Terkadang teman-teman yang udah deket juga WA-nya hari Senin dibalasnya hari Minggu. Kalau misalnya by WA ya, karena kadang nggak pegang HP burung selamanya gitu. Kadang Facebook juga dibukanya ya kalau ingat gitu. Kalau sekarang tuh jadi kalau untuk pemasaran burung Jan udah jarang posting. Kalau misalnya lagi ada burung yang agak spesial aja diposting gitu. Kalau untuk PAUD udah ada yang terima sih, udah jarang. Sekalian mau nanya, ngomongin soal marketing atau pemasaran. Si Mejebert Farm ini dari awal nih, dari tahun pertama lah. Itu gimana sih cara strategi masarin si produknya lah, produk si Meje ini tuh gimana sih? Kalau aku kayaknya cuman di Facebook deh. Yang cuman masarin di Facebook ya, di postingan grup-grup Facebook. Intinya sih kalau misalnya di sekitar kita udah tahu burung kita bagus, kayaknya udah nggak usah dipasarin deh. Udah pada nanyain. Mungkin ini tuh hasil dari branding yang tadi. Gitu. Makanya itulah perlunya branding dari awal tuh kayak gitu. Misalkan ada ide gitu dari kita bikin platform baru gitu. Selain Facebook, setuju nggak sih? Sangat setuju. Pengen nggak sih ada platform baru kalau menurut Zehan? Sangat pengen lah gitu, pengen banget gitu kalau misalnya bisa aja nggak usah terus-terusan di Facebook gitu. Malahan Jan di awal bulan deh kayaknya, setelah bisnis yang satunya lagi udah ada yang megang, balik lagi ke Merlock, ya pengen misalnya bisa buka di YouTube gitu terus, atau enggak misalnya kita bikin pameran Merlock tapi nggak setiap minggu ada gitu. Tapi kayak ada pameran lagi deh. Seru juga nih di musim-musim pandemi ini gitu ya. Kan belum ada kontes gitu, kontes betul. Kalau misalkan kontesnya secara virtual halus tak? Betul, tapi susah nilainya. Susah nilainya. Untuk Kenari Merlock kan penilaiannya harus detail. Kalau kalian pengen tahu gimana cara-cara penilaian Merlock tuh episode sama Dani Darus dijelasin semua sama Dani Darus gimana ngelihat dari bawah, atas, pinggir, samping, kenapa alasannya pakai kandang beauty kayak gini tuh dikasih tahu tuh sama Om Dani. Tapi kayaknya emang seru sih, misalkan kita sebagai bisa dianggap penerus nggak sih kita tuh dari om-om yang udah pada senior di sana. Punya platform baru, punya rancangan baru, biar ya komoditas ini tetap ada gitu, biar tetap hidup gitu. Soalnya nih misalkan saya nih mau nanya ke Zehan,
kalau menurut Zean, si merlok ini tuh dengan harga yang tadi ya, gitu paling murah kan Zean 650.000, itu bakal bertahan berapa lama? Kalau misalnya menurut Zean dia bakal lama, nggak ada rentan waktunya. Nggak ada rentan waktunya. Bakal lama kalau misalnya kita tetap main di kualitas. Jangan asal-asalan ngambil indukan, jangan asal-asalan ternak. Sekasarnya masa asal jadi weh. Jangan berharap ya kita bisa jual 650.000 seekor itu ya berarti itu rezeki gitu. Betul. Kalau untuk konstan terus 650.000 paling murah sepertinya sulit deh kalau misalnya kita tidak mempertahankan si kualitas itu. Gitu. Nah, kan kalau dari peternak gitu tuh punya analoginya kayak gitu, kita main gen yang bagus gini. Zian pasti sering lah lihat Facebook, lihat forum. Banyak kan orang-orang yang emang pengen punya merlok dengan budget yang tiba-tiba saya punya uang 300.000 pengen pejantan merlok. Dikasih sesuai harga, ini mah bukan merlok. Menurut Zen yang gitu-gitu kayak gimana sih? Kalau aku sih bilangnya tim hore ya. Yang gitu tuh. Tim hore, dia cuman ngikut-ngikutin sekarang merlok lagi rame, ya dia maksain punya gitu. Ujung-ujungnya yang ngejatuhin harga sih enggak sih ya kalau misalnya menurut tidak berdampak lah gitu ke Jan mah. Jan cuma ngelihat doang, nggak komen, nggak apa, ya udahlah gitu aja. Tapi ya bilangnya Jan tim hore aja. Gitu. Biar kita bisa ngerubah mindset. Sebenarnya kan kalau mindset itu masing-masing, tapi seenggaknya kita tuh bisa merubah mindset mereka nggak sih untuk nyari burung tuh dengan kualitas bagus ya emang harus keluar duit gede gitu. Itu menurut saya bisa nggak sih kita ngerubah mindset itu? Kalau misalnya untuk di market kenari bisa, tapi kayaknya sangat sulit deh. Tapi emang nggak ada yang nggak bisa ya? Bisa gitu. Tapi sangat sulit gitu. Caranya ya dengan kita sering jual harga bukan harga ya kalau misalnya Jan. Kalau harga Jan emang segitu ya pertahanin aja segitu gitu. Gitu seturun-turunnya juga. Di orang lain misalnya sekarang orang lain di sekeliling Jan jual harga misalnya 400.000, 500.000 gitu atau 300.000 pun sekalipun enggak gitu. Jan tidak akan terpengaruh dengan itu gitu. Karena Jan pengen mempertahankan ini tuh merlok dengan kualitas harga sekian gitu. Tidak bisa nggak bisa turun tuh karena ya kita bukan menjamin ya kalau yang namanya makhluk hidup itu si mutasinya tuh nggak ada yang tahu. Tuhan yang tahu. Tapi kan kita punya gen yang benar gitu. Kalau kata Dani Darus tuh merlok tuh seni, ada seninya gitu. Gimana cara menyilangkan merlok sama merlok, ngasilin mutasi yang emang bagus gitu. Kadang emang ada ya, misalkan kita beli burung pejantan juara nih, betinanya juara juga, kita kawinin punya anak, mutasinya nggak kayak indukannya itu ada ya? Ada. Sangat ada. Pernah ada beberapa nggak beberapa ya, ada beberapa ekor gitu yang kemarin jadi di satu sarang tuh ada 3 ekor, 2-nya sangat menonjol, yang satunya kurang. Itu tuh faktor apa sih? Atau emang karena emang cek Allah kudu gitu nyakitu? Atau emang ada penjelasan lain? Kalau misalnya untuk penjelasan dia nggak ngerti ya. Kalau misalnya itu kayaknya sih emang yang si satu itunya tuh yang kurangnya gitu. Kayaknya kesempurnaan hanya milik Allah deh. Kalau misalnya sekarang 3-3-nya bagus nggak rame kali ya. Tapi misalkan 3-3-nya ternyata bagus ya rezeki. Ya itu rezekinya. Gitu, itu emang rezekinya. Gitu. Untuk berarti ini udah tahun ketiga nih. Pernah belanja lagi kah? Baru untuk indukan dan lain-lainnya? 2 minggu kemarin deh kayaknya belanja. Ngabisin berapa tuh kalau boleh tahu? 4 juta 5 juta lah. Satu ekor. Ya. Anjir. 1 ekor 4 juta tuh guys. Jadi maksudnya effort kita sebagai mungkin peternak lah ya, breeder itu udah gede gitu. Makanya kalau saya pribadi nih kadang suka sedikit ngenes karena mungkin kalau kata Om Dani Darus mah jam terbangnya belum lama gitu. Ketika kita udah effort beli pejantan, beli indukan di atas 5 juta tuh, pas punya anak kan ditawar 200.000 teh kadang suka berat. Nanya gitu. Nanya. Tapi ya itulah gitu. Mungkin jam terbang lah ya. Om Dani Darus juga ngejelasin jam terbangnya harus lebih banyak. Berarti jangan main burung kalau masih baperan kayak gitu. Tapi saya penasaran ini box bawah kosong nih. 1 2 3 4. Ini kapan nih mau diisi? Dia tuh masih di sini sama di sana di atas. Jadi
kan sebentar lagi tuh ada event nih, ada BKRP. Oh iya, BKRP Maret katanya kan? Iya, tapi belum ada tanggal kan? Belum ada tanggal. Nah, jadi dia tuh dipersiapkannya untuk BKRP dulu. Ntar setelah BKRP selesai, kita turunin ke kebun. Pasti ini juara Q Iyalah. yang disimpan di atas Q. Iyalah. Nggak sih, belum juara tapi persiapan. Sebanyak 45 box ini udah menghasilkan berapa anakan selama Dicatat nggak sih? Pasti Dicatat. ada. Dicatat. Aku Berarti ada. selama 3 tahun itu tuh udah ngasilin. Kalau untuk ring pertama 100 sudah habis. Kalau yang sekarang tuh yang baru tuh udah sampai ke 102. Yang sekarang tuh udah habis. Well guys, jadi kalau emang serius tuh bisnis ini teh menghasilkan. Iya, menghasilkan. Sebenarnya apa ya? Ya kayak ternak burung gini, menghasilkan uangnya tuh besar gitu, lebih dari gaji PNS lah. Nah, jadi buat kalian-kalian yang hobinya cuma nongkrong, gaul gitu, buat yang masih muda-muda, masih bingung bisnis apa, nggak usah malu bisnis apa ya, ternak burung kayak gini. Betul. Kalian mau nanya Kyo ke Jaya, ada bukan mitos lah, adalah omongan gitu di luar sana yang main burung teh kampungan. Setuju nggak? Nggak, sangat tidak setuju. Nah itu yang saya bilang, iya, ternak burung tuh nggak kampungan. Yang kampungan tuh yang cuma nongkrong, nggak ngasilin apa-apa. Nih, ternak burung menghasilkan uang besar ya, menghasilkan, menjadikan hobi juga. Nah, si cewek-cewek juga kalau kalian udah banyak uang mah pasti nyamperin. Betul. Apa sih namanya tuh? Aku juga sekarang udah nggak kerja kan. Udah nggak kerja, aku ninggalin kerjaan demi burung sebenarnya. Nah ini harus diceritain. Ini menarik, maksudnya kenapa maksudnya gini lah ya, dengan pekerjaannya Zean yang dulu tuh penghasilan udah pasti dong, sebulan dapat berapa, udah ketahuan dong gitu. Dengan meninggalkan itu tuh apa nggak takut penghasilan yang dulu Zean dapat per bulan yang udah pasti segitu tuh bakalan hilang gitu atau gimana? Enggak sih, kalau misalnya sekarang kita hitung-hitungan matematikanya ya, sangat tidak gitu, karena dari anakan merlot aja kalau misalnya cuma cari gaji aja ya, gaji aja kayaknya ngejual 20 ekor juga udah ketutup deh dari gaji itu. Apalagi ini udah keluar 102 ya, 102 anakan. Guys, gini deh, kasarnya kita beternak burung ini tuh gak perlu ijazah S1. Bener gak sih? Iya. Kalian lulusan SD aja bisa seperti Om Meja ini, daripada nongkrong nyusahin orang tua, ngarong-rong babaturan, jadi beban negara. Mulai belajar. Guys, ini ada suara goib. Jadi ini biasa produser saya baru datang. Bahaya ini, Api Purwanto. Tapi hari ini kita ngeliwat di mana? Bebas. Go. Oke, terusin lagi. Jadi guru mana? Hah? Guru besarnya baru datang. Nih, guru besar. Jadi Api Purwanto ini tuh makanya ngejelasinnya aja nih. Kalau misalnya boleh jujur, orang yang pertama buat Zean mutusin ngeluarin modal segitu tuh Api. 100 juta. Api. Orang yang apa ya? Ngaping dari awal tuh Api. Oh, iya. Gitu. Sempet mikir, ih jelema bener tuh ya. Kayaknya Pas pertama kali ketemu ngobrol gitu. Enggak, aku yakin aja Kak Api itu. Jadi ya gimana ya? Kadang kita bukan ngelihat dari percaya atau enggaknya ya, dari obrolan juga udah kelihatan ya. Iya sih. Bukan persona si orangnya udah bikin yakin gitu. Persona Api Purwanto ternyata. Tapi kalian belum tahu kalau Api Purwanto kalau udah nunjuk. Ya itulah, tapi ya namanya di dunia perburungan teh seru sih gitu, teman-teman yang lain. Emang kayaknya kenapa saya atau Zean atau Kiki di sini milih untuk beternak, jual beli burung, karena emang pertama itu menghasilkan. Iya.
Kedua, saya juga nggak setuju dengan omongan orang-orang ketika yang main burung itu kampungan. Tapi kampungan di mana sih? Itu mungkin itu stigma yang dilihat kalian dari media ya, kayak dulu ingat nggak sih ada film Sidul? Yang siapa sih si Mas Bejo? Yang burung namanya Bejo? Mas Basuki almarhum. Mungkin kelihatan dari situ dia nggak ada kerjaan, tiap pagi pakai sarung, pagi-pagi udah mandiin burung, yang punyanya belum mandi. Mungkin stigmanya dari situ. Tapi kan kita sekarang di sini tuh pengen nge-rebranding kalau ternyata si burung ini tuh tidak senorak itu. Tidak senorak itu. Jadi biar ini salah satu media yang saya bikin, teman-teman bikin juga untuk nge-stigma itu hilang gitu. Tapi kalau misalnya sekarang dilihat ya stigma pemain burung kampungan kayaknya udah hilang. Harusnya pemain tukang burung tuh kaya. Betul. Karena di OMJ ini enggak kebeli rumah, kebeli mobil, kebeli apa aja yang dia mau. Betul, guys. Kalau misalnya kita lihat perputaran duit di, kita ngelihat platform sekarang kita Facebook ya. Coba kita hitung sehari perputaran uang di burung itu berapa? Kayaknya 100 juta enggak deh. 1 M kayaknya bisa deh. Perputaran sehari ya? Iya, di dunia burung, dari pakan, dari burungnya gitu. Makanya jangan berani berhenti kerja juga. Pas ngeliat, lah kerja lu ngapain kerja gitu. Terus dari support teman-teman di belakang juga, lu ngapain sih masih kerja? Lu ngapain sih masih kerja gitu. Sedangkan burung lu aja udah banyak gitu. Gitu masalahnya gitu. Oke. Perputaran uang sehari di Facebook bisa satu M. Bisa lebih deh, malahan nggak terhitung ya sekarang aja. Jangan juga kan banyak ya teman-teman yang jualan. Jangan lihat-lihat tiap hari pasti alhamdulillah sold out. Iya betul. Ya. Alhamdulillah sold out itu adalah postingan yang ditunggu-tunggu loh. Iya. Benar nggak sih? Alhamdulillah sold out gitu. Nah ini si sosmed lah ya, media sosial si Magic Bird Farm ini tuh yang pegang Zean. Ya. Yang jadi adminnya Zean. Instagram main? Kalau Instagram belum baru. Kalau Instagram pribadi aja sih. Tapi di situ ngepost burung juga, enggak. Jadi concernnya ya udah aja Facebook. Buat sejauh ini baru di Facebook. Mungkin kedepannya bisa di Instagram juga bisa. Nah, itu sih kalau bisa sih kita bikin platform baru aja yang khusus gitu. Dulu tuh paling terkenal jualan binatang tuh di Kaskus sebelum Facebook. Iya, di Kaskus. Kaskus gitu paling oke lah gitu untuk, tapi sekarang entah kenapa lambat laun si Facebook ini, forum Facebook ini yang jadi kayaknya jadi salah satu media alternatif buat teman-teman yang mau jualan. Mungkin kedepannya bakal ada platform-platform lain gitu. Mungkin nanti Magic Bird Farm mau bikin apps gitu kan, nggak tahu juga kan, bisa-bisa aja. Nah, tapi ada bocoran lagi nih. Apa teh? Yang beli pakan, beli apa? Benar sekalian promosi kasih aja. Tahu lah. Kasih tahu nih si Om Zean ini kapan ya Om? Minggu depan ya? Awal bulan ya kayaknya. Awal bulan April berarti. Beliau mau buka toko pakan ya? Toko pakan, insya Allah kalau misalnya ntar udah jalan-jalan, udah ngobrol sama senior-senior mau, kalau diizinin ya, ceritanya pengen buka galeri merah lokal Bandung, Kenari merah lokal Bandung. Nah, gitu. Di mana itu tuh tempatnya? Masih di daerah sini kok, masih di daerah rumah, masih di dekat kami. Oke. Jadi ditunggu aja, nanti diinfoin pastikan di Facebook atau di mana. Jadi si galeri, kita bahas sedikit lah galeri Kenari merah lokal Indonesia. Itu tuh berarti majangin aja kah atau jual beli offline berarti? Berarti kalau misalnya itu kita majang sama ada beberapa burung yang dijual juga. Tapi khusus untuk si kenari ini? Iya, cuma jual kenari merah lokal aja. Itu tuh sistemnya bisa titip jual atau emang Magic beli dulu nanti dijual sendiri atau gimana? Kalau untuk itu rencananya gitu. Kalau rencananya Jan masih mau masarin produk sendiri deh. Belum berani karena ilmu Jan belum sampai kayak ngelihat hasil burung karya orang lain gitu. Jan masih, mata Jannya masih di burung Jan aja gitu. Belum berani nilai burung orang lain ini bagus atau enggak, ini cukup bisa dijual atau enggak gitu. Jadi Jan masih concernnya di ring Jan sendiri aja. Karena emang indukannya tahu. Iya, karena dari indukannya tahu gitu. Sedikit bahas, Jan udah pakai ring BKFI? Belum. Ada niatan untuk? Sangat ada niatan mau. Kenapa belum?
karena belum jadi kemarin belum konsen di burung ya, jadi masih urus yang satunya lagi tuh si bisnis yang satunya lagi. Bisnis miliaran guys. Om, kita tuh punya program bukan giveaway, kita bikin kuis lah. Agar si ya memasyarakatkan si kenari merah lokal ini lebih luas gitu. Target kita utama adalah orang yang emang belum punya. Belum punya merah lokal dari jenis apapun. Misalkan nih kita mau minta giveaway ke ring meja, dikasih nggak? Coba ke bosnya langsung. Sangat dikasih lah. Nah, kan kata saya juga baik gitu. Ini aja dikasih ya ini. Jadi di tanggal sekarang 14 Maret, tanggal 15 Maret saya mau post soal giveaway dan quiz ini. Hadiahnya tuh dari Bos Abi Purwanto. Biasa lah. Setelah ditambahin dari ring meja, nanti kalau ring meja saya giveaway-nya setelah video ini diupload. Setelah video ini diupload dan pertanyaannya semua ada di video ini. Saya ngambil dari video ini. Jadi intinya ini, kita mau nge-branding, kita pengen memperluas, melebarkan sayap kenari merah lokal. Betul. Jadi target kita utama adalah teman-teman yang di luar sana yang pengen punya red varian tapi belum, anggaplah belum punya uang untuk belanja, kita bakal giveaway. Kita tinggal minta effort dari teman-teman aja gitu, untuk kayak misalkan ya, si persyaratannya follow Instagramnya Abi Purwanto, follow Instagramnya Jean, atau follow di Facebook atau apapun itu effort yang mudah. Nanti kita kasih burungnya, tapi kalau misalkan di luar kota, mohon maaf, biayanya ditanggung sendiri. Dan ada persyaratannya juga. Betul. Persyaratannya 1 minggu 2 kali harus wajib laporan tentang kesehatan burungnya. Itu wajib. Dan harus memvideokan perawatan. Betul. Gitu. Paling aman sih itu di Facebook aja. Jadi semua orang bisa mantau. Jadi nanti burungnya misalkan emang di Bandung, nanti kita foto orang yang dapatnya siapa, alamatnya di mana. Jadi perkembangan si burungnya pun bisa kita pantau. Nanti misalkan udah ngehasilin, udah bisa beranak pinak, mau dijual silakan. Tapi untuk jenjangnya, mohon maaf jangan dijual. Karena kan itu giveaway. Mohon maaf jangan dijual ya, tong cuan wae lah. Iya lah weh, abi yang nyobian. Lapar guys, sok Pak Kiki badan naros nanti. Tapi pertanyaan nih, kenapa istrinya bisa support selain uangnya dikeistriin? Ya kan tadi udah dijelasin. Enggak, apakah emang istrinya penyuka burung juga? Enggak sih. Kalau istri bisa support ya intinya dari situ aja, karena dia tahu suaminya suka burung gitu. Kalau misalnya dilarang, ntar suaminya suka yang lain, bahaya juga kali ya. Dia pikiran juga kayak gitu kali ya. Diwakili. Daripada suaminya sekarang, kalau dia nggak sukanya, kalau aku kan hobi mancing juga, daripada suaminya ke hobi ke mancing juga, lebih ke mancing mending ke burung katanya. Gitu. Namanya burung Pak ada di rumah ya. Iya. Kalau mancing mah di balong. Di balong. Dan nggak tahu balong mana nih. Nah, balong gede. Gitu sih, gitu aja sih kalau misalnya. Kasih apa tips and trick buat teman-teman yang baru mau mulai. Jangan untuk bisnis segede Zean lah. Gitu. Itu maksudnya nominal itu buat saya pribadi aja gede. Iyalah. Gede banget. Tapi ini mah tips buat teman-teman yang emang pengen memulai dulu dari misalkan ya, dari segi nominal di bawah 5 juta atau kayak gimana, itu tips and triknya gimana sih? Kalau biar bisa produksi aja dulu. Biar bisa produksi, intinya sih beli burungnya dari orang-orang yang bisa support kita gitu. Ya. Sekasar nama tau nggak jual lepas gitu. Ya. Ya jangan juga jujur masih nemu dulu. Kalau sekarang atau mudah-mudahan udah nggak ada gitu. Masih ada orang-orang yang jual lepas. Kasarnya jual lepas tuh jual burung, udah kelar. Enggak sih info atau apa? Enggak ngasih atau apa-apa. Jadi kadang kita ngebales mau nge-WA juga jadi segan gitu. Dari orang-orangnya yang jual burung tuh bisa jadi saudara, bisa sharing lah ya. Bisa sharing gitu, bisa sharing tiap hari kayak gimana. Ini Abi Purwanto itu orangnya terbaik. Nah, gitu. Kenapa tapi banyak orang di kenari merah lokal tuh selalu ngomong Abi Purwanto, emang kunaon sih Abi Purwanto? Karena karena yang saya rasakan seperti yang Om Jan rasakan juga. Dia tuh kita nggak jadian. Dia tuh bukan hanya penjual, tapi dia udah ngejual sambil membimbing. Betul. Tapi
mungkin Api juga bakal setuju kalau misalkan senior di Merlok itu hampir semuanya kayak gitu. Hampir Semuanya. Hampir semuanya. Seperti itu gitu, pasti ngebimbing, pasti ngasih tahu. Misalkan kayak kalian belum bisa ngejualnya, yuk dibantuin. Itu yang saya kerasa paling utama itu. Apalagi ketika kalian nggak bisa ngejual sendiri. Ada ada satu poin dari aku Purwanto, bisa nganjuk saya. Bayar mundur. Bisa bayar mundur. Tapi kalau ngomong nganjuk, pernah nggak sih? Pernah Nggak sih ada yang beli tapi nganjuk itu Maimun? Kalau aku belum deh kayaknya. Tapi misalkan ada nggak sih nggak? Ternyata bisa. Gimana orangnya dulu? Wah, Mungkin kalau misalnya oke. yang orang-orang terdekat, ada deh beberapa yang sok aja ambil gitu. Sok aja ambil. Tapi kan juga janda. Sok aja ambil gitu enggak. Gua sih enggak tidak harus cash gitu kalau misalnya orang-orang yang terdekat. Iya. Orang-orang terdekat butuh burung nih, sok aja ambil gitu. Enaknya di Kenari tuh kayak gitu, di Kenari Merah tuh. Ya, jadi intinya kedekatan kita itu tuh nggak cuma pembeli sama penjual aja ya. Ya. Jadi emang kalau udah deket banget tuh kita bisa sharing. Kadang-kadang ya ini mau saya pribadi gitu. Kadang sharingnya tuh nggak masalah burung aja, tapi iya dong. bisnis yang lainnya, kegalauan hidup seperti beliau, Ya, gitu kan. udah nggak usah dibahas lah. Saya gampang kan. Jadi Biasalah. pembahasannya tuh ternyata emang nggak di burung aja gitu. Ya. Tapi di balik ini ya, si Om Jian ternak tuh orang tuanya juga, papanya mendukung banget. Iya. Kayaknya kalau emang Saya pernah beberapa kali ketemu sama orang tuanya Om Jian di Wah. kandangnya Api, terus di mana? Oh, pas acara Bansel. Papanya selalu ikut, selalu mendukung gitu. tapi emang ayah tuh suka hobi juga. Turunan sih kayaknya. Kalau dari binatang tuh dari kakek, ayah, gitu. Dia mendukung banget lah kalau di binatang gitu. Udah turunan kayaknya. Jadi mendukung banget. Om, nih papanya Om, sini Om. Sini dong. Om, sini Om. Om, sini, Om. Sini nih Om, sini Om. Om, sini Om. Sini Sini, Om, Om. sini Om nih. Kenapa sih? Bentar, Om, namanya siapa? Nama saya Hasbullah. Namanya Om Hasbullah. Om, kenapa sih bisa support Zean? Saya sih tadi ngebahas di awal ya, dia ngabisin duit 100 juta lebih loh Om gitu. Bisa support ke situ tuh gimana? Dari pandangan seorang ayah ke anak. Iya. Kalau sebenarnya supportnya ini alami ya, support alami kita ini. Maksudnya support alam itu kayak Gini, gimana, Om? dari mulai kakeknya Zean. kakeknya Oh, saya, kakek Om. ke kakeknya Zen, turun ke saya. Jadi semua memang senangnya tuh beternak. Kalau Merlok ini mungkin disebutnya ternaknya masih ternak iseng ya. Kalau di Unggas ya, Ya. turunan kita ini ternaknya ternak sapi sebenarnya. Oh. Jadi sudah turunan gitu. Udah mendarah daging berarti Nah. Om gitu. Jadi tapi hal ini tuh Om nilai positif nggak sih? Yang Zean lakukan ini tak Om keluar kerja. Lebih dari positif. Kalau orang tua saya kemudian Abi tadi gendir Om, nah mana keluar gawe cenah. Ini keluar kerja demi burung Om. Sebenarnya bukan demi burung ya. Coba kalau dilihat dari materi, Betul. gaji dia per bulan dengan dari Penghasilan. penghasilan jual Merlok Merlok ini, sama apa lebih gede? kalau saya lihat lebih gede ini, Mantap. lebih gede di Merlok. Tuh. Jadi kayak obrolan kita tadi, urus burung tuh atau beternak lah ya Om. Iya, beternak. Nggak perlu ijazah S1. Iya, betul. Kecuali kalian mau jadi mendalami soal penyakit mungkin ya, Iya. gitu. Kalian bisa jadi kuliah peternakan atau apapun gitu. Tapi untuk memulai bisnis ini agar punya penghasilan itu tuh nggak perlu ijazah S1 ya tuh ya. Tapi keren sih Om, support. Ya, support banget waktu Ya. acara di Bansel ya Om ya, kita Betul. ketemu ya. Betul. Mendukung. Nah ini adalah bentuk kasih sayang. Nah, karena Ada acara di Bansel, Jiannya datang bareng sama papahnya. Udah di situ Jiannya pulang. Papanya di situ nggak tahu Jiannya kemana tuh. Jawabnya, oh malah papanya ditinggalin Jian. apa ya? Kalau dari segi hewan gitu, yang udah alami gitu kita mah dari karena dihitung-hitung
penghasilan kita kerja sama orang lain dengan beternak kayak gini, kalau dari kerja sama orang lain, kita gaji per bulan ya udah segitu lah. Iya. Tapi kalau di kita beternak, kita mau fokus lagi, lebih fokus lagi, lebih teliti lagi, saya rasa lebih jos. Seneng nggak sih Jan bisa dapat support? Mungkin ada sebagian teman-teman kita yang emang nggak disupport orang tuanya, nggak disupport istrinya gitu misalkan ya. Jan sendiri seneng nggak sih ada di part ini gitu? Sangat senang lah. Privilege lebih lah ya, bisa dibilang itu privilege lebih. Itu kelebihan gitu, makanya bisa kayak gini. Kayaknya support dari istri, orang tua. Intinya orang tua sih yang dari awal udah ngebolehin urus burung gitu dari kecil. Mungkin kalau misalnya nggak disupport nggak akan kayak gini juga. Gitu. Jadi buat teman-teman yang baru mulai, ya seenggaknya kalau misalnya sekarang nggak disupport, buktiin dulu lah. Betul. Buktiin dulu. Gitu. Effort kalian harus lebih. Jangan effortless, sasarean terus, yang boga duit, Ya. Itu hese. Ada cerita nih. Nah, boleh Om. Buat teman-teman yang baru mulai nih. Dulu kan waktu masih rame-ramenya ini lakbat, dia mau kuliah tiap bulan kan saya harus kasih uang ke dia. Coba kamu cari uang sendiri lah nih, saya kasih lakbat. Mungkin dia tahu nilainya berapa itu. Dari mulai dia kuliah, nih kamu mau kuliah nih, saya kasih modal nih. Burung modalnya, bukan uang. Ini tanya boleh lah, mungkin orang lain mau, wah ini mah gila. Tapi kok saya mah enggak. Ini kamu fokus, kamu olah ini. Ya, alhamdulillah. Kasih burung uang jajannya. Tapi berhasil itu Zat. Maksudnya dari kalau si misalnya burung. di hitungan berhasil lah. Gitu, ada seenggaknya kalau misalnya mau beli rokok nggak turun ke bawah, cik lah gitu. Beli rokok gitu. Jadi nggak gini. Ya, mah. Iya. Buat beli bensin ini buat jajan. Saya masih gitu sih. Wah, ini mah enggak. Alhamdulillah. Lu era ya kan ya? Kenapa? Ini nggak punya buat bensin udah lihat di tanah nggak ada, ambil. Cabut, jual. Betul. Itu salah satu mungkin didikan yang emang out of box ya. Banyak mungkin banyak orang tua yang ngira hal kayak gitu tuh aneh Om. Ya memang aneh. Benar kan? Memang aneh. Tapi ternyata itu melatih mental loh sebenarnya. Itu melatih mindset juga gitu. Mindset orang jadi robah. Betul. Nah, kalau mungkin ya kalau misalkan populasi orang tua di Indonesia kita hitung 100%. 50% punya pemikiran kayak si mungkin anak-anaknya bakal mentalnya keren. Asli. Soalnya ya kita ngobrolnya agak melebar dikit gitu. Kayak kita ngelihat di sosial media dulu lah zaman kita SD, digaplok guru itu hal biasa ya. Iya. Sekarang mah digaplok guru, gurunya dilaporin polisi. Sebaliknya. Dulu mah kita ya udah lah ya, kita salah, kita ya udah gitu, berarti ya kelakuan kitanya yang salah. Kalau misalkan ternyata dilatih mentalnya kayak Zean, mau beli rokok gak usah minta, tinggal lihat ke kandang ada yang bisa dijual, sikat jual. Dari SD kali gitu tuh. Nah, SD udah ngerokok Om? Wah. Dari SD mati. Dari SD udah ngerokok, waduh. Merpati ngurus hewan tuh beternak udah dari SD kelas 6. Burung merpati kalau dulu. Saya punya pertanyaan terakhir lah Kiw lah sebelum closing ya. Zean peternak kenari merah roka sekarang makin banyak, dan mungkin Zean juga ngejual ke teman-teman yang mau belajar beternak. Nggak takut kesaingan? Nah, enggak lah, aku malah welcome buat teman-teman yang pengen ternak gitu. Semakin banyak peternak kayaknya semakin naik juga angkanya. Iya, angkanya gitu. Terus kan kalau misalnya ada yang namanya persaingan pasti ada ya. Betul. Persaingan pasti ada ya. Kita harus ada lah. bersaingnya ya di kualitas aja gitu. Kita bersaingnya di kualitas aja gitu. Oke. Kalau misalnya buat teman-teman yang baru gitu, aku takut loh gimana caranya, kepikiran enggak deh. Aku welcome buat siapapun sharing ilmu. Ya ayo sampai kapan juga gitu, aku pasti sharing ilmu yang aku punya gitu. Mantap. Satu lagi Kiw lah. Apa? Misalkan ada yang mau main ke sini tapi nggak beli nih, cuman pengen ngobrol, pengen kenal dulu gitu. Iya. Itu boleh nggak sih? Boleh, sangat boleh, sering malahan. Oh ya? Iya. Tuh guys, jangan takut, jangan sungkan ya Kiw ya. sungkan main-main ke kandangnya Meja Bird Farm. Betul. Sering banget. Nah, jangan sungkan. Jadi Sering banget. mungkin kalau kata Bos Ebel tuh dulu pas episode sebelumnya, mungkin ketika seorang itu main ke kandang tuh masih Lagi mikir, lagi nyari pengen lagi belajar ngumpulin uangnya, dulu. pengen tahu harganya. Ternyata nggak apa-apa guys. Nah, ini enaknya main ke kandang kenari itu,
mostly itu kebanyakan orangnya tuh ya kayak gini, humble. Ya. Dia mau nerima yang pertama tuh yang dilihat tuh ya silaturahminya dulu lah. Karena ketika kita lihat langsung tuh kita bisa tahu ya karakter si orang itu tuh kayak gimana. Nah, itu guys. Oke, Q. Closing dulu lah. Ayo. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton channel ini bersama Om Jan dan papanya Om Jan. Ya. Kami sangat berterima kasih udah makasih juga waktunya. dikasih kesempatan untuk kotaknya. Jadi kasih ini semua ya. Quotes. Ya, banyak quotes. Ini kayaknya episode ini buat pemula ya. Iya. Banyak dagingnya. Iya. Sok diresapi gitu, banyak dagingnya. Itu juga sama-sama belajar ya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai sekarang, ngabisin kuotanya, ngabisin waktunya juga, ya mungkin ada yang nonton sambil beberes kandangnya juga nggak apa-apa. Kita mau ditonton aja, kalau nggak dengerin suaranya aja nggak apa-apa. Jadi kita tunggu komen, like, share, subscribe. Sama ditunggu nanti ada giveaway dari Meze Bird Farm. Oke, sekian semuanya. Abis ini main kemana? Abis ini, oh iya kan Meze itu direkomendasiin sama Hasna Kanari. Kenapa kita main ke sini tuh karena direkomendasiin. Nah, sekarang Meze mau rekomen kita main ke kandang siapa? Nah, ke siapa nih selanjutnya? Siapa ya? Juan Achandra. Oh ya Om Joen, itu Joen, Guljian Om juga. Joen. Oke, Om Joen. Ditunggu ya Om Joen ya. Nanti kita main ke sana. Tapi pasti atas izin dari produser kita ya. Ini cakep tuh. Oke guys, makasih semuanya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Om Jan. Nuhun.